Pada tanggal 26 September tahun 2023 Eksponen 96 melakukan audensi di Gedung Dewan terkait maraknya pemberitaan intoleran di media sosial. Dari Dewan sendiri dihadiri BP Enan Suherlan, BP Ishak Parit, BP Agus Wahyudin dan perwakilan dari Kapolres. Haj Mimi sebagai Ketua Eksponen 96 ketika ditemui awak media seusai melakukan audensi kepada DPRD Kota Tasikmalaya. Menurut Haj Mimi, baginya sebagai kaum pesantren sangat dirugikan sekali dengan cap intoleransi ini. Pihaknya lagi berpenetrasi semua pesantren lagi berbenah diri dan ini segala macam. Bahwa di pesantren sudah jelas punya pakem yang namanya hubul waton minal iman, toleransi adalah bagian dari kehidupan. Haj Mimi berbicara. Pak Haji, mungkin sedikit dijelaskan terkait dengan audien sekarang seperti apa dan mungkin tujuannya seperti gimana terkait dengan tadi kita simak adanya cap kota Tasik sebagai kota intoleran itu sendiri. Ini kan berawal dari kejadian yang kemarin ya, kita juga tidak mengerti dan kita juga tidak ada urusan concern dengan urusan begituan ya. Cuma kan persoalan ini menjadi bumerang bagi seluruh masyarakat Tasikmalaya, terutama bagi kaum pesantren. Ya, kaum pesantren yang memang jelas menjadi ikon kota Tasikmalaya gitu kan. Ini menjadi ikon yang ya Allah, ini penuh dengan barokah, dengan karomah. Ini dihancurkan dengan persoalan yang remeh-temeh dan sepele seperti ini. Bagi kami adalah sebagai kaum pesantren sangat dirugikan sekali dengan cap ini, gitu. Bahwa Tasikmalaya adalah bagian dari negara Republik Indonesia, bukan sempalan dari Republik Indonesia. Bahwa Tasikmalaya adalah merupakan penyempurna bagi Republik Indonesia. Dan catat sama kalian bahwa saya punya prediksi tahun 2035 besok adalah Indonesia akan menjadi siar budaya internasional, kamus internasional, dan kamus internasional itu adanya di Tasikmalaya. Contoh seperti ini. Dulu mungkin kita punya yang namanya Kairo di Mesir, tapi hari ini kamus terbesar pesantren paling banyak di dunia itu adalah di Indonesia. Di Indonesia adalah pesantren terbanyak itu adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang paling banyak pesantren itu di Jawa Barat. Dan di Jawa Barat yang paling banyak pesantren itu di Tasikmalaya. Saya tidak bermimpi, tapi saya mengagumkan. Tahun 2035 akan muncul siar budaya internasional itu dari Tasikmalaya. Dan hari ini kita lagi penetrasi semua pesantren, lagi berbenah diri, ini segala macam. Ya, gitu loh. Bahwa di pesantren sudah jelas punya pakem yang namanya hubul waton minal iman. Toleransi adalah bagian dari kehidupan. Syariah adalah bagian dari kehidupan diri dengan Tuhan. Gitu kan? Dalam konteks bernegara kita semuanya menyerahkan kepada negara. Dan hari ini dirusak dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Yang mengaku-ngaku ustadz atau apalah. Di Tasikmalaya itu tidak ada ustadz. Di Islam itu tidak ada ustadz di Tasikmalaya itu. Yang ada adalah ajengan, abah, kiai. Itu yang ada. Tidak ada ustadz. Apaan itu ustadz? Ustadz itu bahasa Arab gitu. Kita ini orang Galunggung asli. Di Garut Aceng gitu loh. Ke atas Aang, ke Jawa Tengah Gus. Nggak ada ustadz. Apa itu ustadz? Apa karena gelar yang konotasi bahasa Arab lalu kita harus tunduk? Dan mereka merusak cakar budaya kita ini. Kita harus tunduk. Apa ini yang disebut toleran? Mereka merusak, kita harus toleransi. Menurut saya inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemangku tata kelola Tasikmalaya. Jangan Tasikmalaya sampai disebut sempalan negara Republik Indonesia. Negara Tasikmalaya adalah bagian dari negara Indonesia. Tasikmalaya adalah penyempurna negara Indonesia. Dan Tasikmalaya sudah sepakat bahwa NKRI adalah harga mati, Pancasila sebagai pedoman bernegara, dan untuk syariah itu urusan masing-masing sebagai hukum adat yang diberikan oleh negara. Itu mungkin. Dikasih waktu berapa hari? Seminggu, nggak boleh lebih dari seminggu. Kita sebentar lagi mau masuk pendaftaran Pilpres. Apa kita mau dibiarkan seperti ini? Gitu loh. Awas ya, Pilpres ini sangat sensitif. Kalau ini lambat-lambat, maka kita akan masuk ke wilayah yang tidak jelas. Kasus tersebut kan dulu pernah terjadi. Ya,
gini, peristiwa-peristiwa di Tasik yang mengatasnamakan agama itu selalu dicap sebagai kondisi yang intoleran. Kita mengalami itu beberapa tahun ke belakang, dan alhamdulillah kita sudah reda dan kita juga pernah mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang dengan kondisi yang terbaru, ada yang menganggap bahwa Tasik itu sebagai kota intoleran. Salah satunya kemarin dengan pembatalan salah satu konser lah gitu ya. Secara umum memang ini harus disikapi oleh pemerintah. Artinya pemerintah itu di dalamnya ada DPRD dan Pemkot. Tetapi karena ini sudah wilayah kewenangan Pemkot, maka sesungguhnya ini menjadi kewenangan Pemkot. Oleh karena itu, hasil audien ini kita akan rekomendasikan kepada Ketua Dewan supaya mengirim surat kepada Pemkot agar Pemkot itu menyatakan bahwa kota Tasik ini masih aman investasi, masih aman segala sesuatu, masih kota toleran. Nah, ini ini poin pentingnya di situ. Dan ini harus dijaga bersama-sama tidak saja oleh pemerintah, tetapi harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Tasikmalaya. Nah, di dalamnya ada ormas, di dalamnya ada LSM, di dalamnya semua pihak harus menjaga kondusivitas kota Tasikmalaya. Kondusivitas ini menjadi penting dan menjadi mahal karena menjadi tolok ukur kemajuan, tolok ukur segala macam. Ada waktu 1 minggu untuk mengadakan klarifikasi. Ya tidak harus secepatnya. Harusnya secepatnya. Dengan polemik-polemik yang ada, tidak letupan-letupan kecil itu harus disikapi dengan cepat oleh pemerintah, karena letupan-letupan kecil ini akan berdampak besar. Jika ada tambahan? Sudah.